Halo adik kami, selamat pagi untuk kita semuanya. Gimana kabarmu nak hari ini? Bapak harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Di sini kita masuk yaitu pembelajaran kita yang selanjutnya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita masuk pembelajaran bahasa Indonesia dengan tema 2, subtema 3 dengan judul wawancara. Yuk simak baik-baik videonya dan pahami apa isi videonya. Oke anak-didik kami, selamat belajar. Informasi juga dapat diperoleh dari wawancara. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab untuk memperoleh informasi secara rinci. Orang yang mewawancarai disebut pewawancara. Jadi orang yang diwawancarai disebut pewawancara. Orang yang diwawancarai disebut narasumber. Sebelum melakukan wawancara, tentukan topik dan narasumbernya. Kemudian, susunlah daftar pertanyaan sesuai topik. Nah, setelah melakukan wawancara, catat hasilnya dalam bentuk hasil wawancara. Susunan hasil wawancara meliputi hari atau tanggal, waktu, tempat, narasumber, pewawancara, topik, daftar pertanyaan, dan hasil wawancara. Informasi tersebut diperoleh setelah melakukan wawancara. Sebelum melakukan wawancara, sebaiknya kita menyusun daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan dibuat untuk menggali informasi secara rinci tentang suatu hal. Daftar pertanyaan biasanya disusun menggunakan kata tanya. Jadi, menggunakan kata tanya. Jadi dipahami enggak ya? Kata tanya adalah untuk membuat suatu pertanyaan. Berikut fungsi penggunaan kata tanya. Apa fungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi? Yang kedua, siapa berfungsi untuk menanyakan orang yang terlibat dalam peristiwa? Di mana berfungsi untuk menanyakan tempat peristiwa. Kapan berfungsi untuk menanyakan waktu peristiwa terjadi. Mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Jadi ada kata apa, siapa, di mana, kapan, dan mengapa. Jadi dari semua ini memiliki fungsinya masing-masing. Jadi dipahami ya nak ya. Berikut fungsi penggunaan kata tanya. Yang pertama, bagaimana berfungsi untuk menanyakan cara atau keadaan dalam peristiwa. Yang kedua, berapa berfungsi untuk menanyakan jumlah. Tentu kamu masih ingat cara membuat daftar pertanyaan wawancara. Pertanyaan yang diajukan harus sesuai dengan topik wawancara. Kalimat pertanyaan dibuat menggunakan bahasa yang baik dan santun. Kata tanya yang digunakan seperti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Daftar pertanyaan disusun secara
runtut. Kalimat pertanyaan dimulai dari hal umum ke khusus. Pertanyaan wawancara dibuat secara berkelanjutan. Jadi, diingat kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Ini disusun secara berurut dan berkelanjutan wawancaranya ya nak ya. Contohnya, mengapa pohon bakau perlu dijaga pertumbuhannya? Ini adalah kata tanya. Yang kedua, apa akibatnya jika populasi kepiting tidak dikendalikan? Jadi ini adalah kata tanya juga. Wawancara dilakukan untuk mencari informasi secara lengkap. Melalui wawancara, kita dapat memperluas ilmu tentang segala hal. Masih ingatkah kamu langkah-langkah sebelum melakukan wawancara? Nah, di sini kita buat langkah-langkahnya. Mohon disimak baik-baik ya nak ya, langkah-langkahnya. Yang di sini kita mulai dari yang pertama. Perhatikan daftar pertanyaan sebelum melakukan wawancara. Apakah kalimat pertanyaan sesuai dengan topik wawancara atau belum? Daftar pertanyaan disusun secara runtut. Dalam pelaksanaannya, daftar pertanyaan diajukan seperti melakukan percakapan biasa. Artinya, tidak terburu-buru, namun mengalir. Jadi, kita juga harus membuat daftar pertanyaan sebelum melakukan wawancara. Nah, ini juga disusun secara runtut dan pelaksanaannya tidak terburu-buru tapi mengalir. Mengalir itu maksudnya berurutan secara bagus, santai, dan tidak terburu-buru atau bergebu-gebu. Karena ini juga akan mewawancarai seseorang, tidak perlu melakukan kalimat yang mendesak. Nah, bagaimana nak? Apakah sudah mengerti mengenai wawancara? Jika sudah mengerti, untuk tugasmu, catatlah hal-hal penting di buku catatanmu mengenai wawancara. Lalu, berwawancarailah kepada kakak atau adikmu, bebas topiknya menggunakan 5 tanda tanya tersebut. Videokan lalu kirim kepada Bapak. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan kepada Bapak. Sampai jumpa dan terima kasih. Dadah.